Samsung Galaxy M22, HP kelas menengah dari Samsung yang dirilis di tahun 2021 ini ternyata masih sangat layak untuk dipakai di tahun 2023, baik untuk kebutuhan gaming atau untuk bermultitasking. Mau tahu seperti apa performa Helio G80 di Samsung Galaxy M22 ini? Yuk mari kita bahas. Pertama, bahas soal harga dan spesifikasinya ya. Untuk harga baru dari Samsung Galaxy M22 ini masih bisa ditemui di toko online berkisar antara 2,4 juta sampai 2,8 juta. Sedangkan untuk harga bekasnya Samsung Galaxy M22 bisa dijumpai di toko online berkisar antara 1,8 juta sampai 2,2 jutaan. Dan itu tergantung dari kondisi dan kelengkapannya ya. Kalau untuk spesifikasinya sebagai berikut. Lalu soal desain dan build quality-nya, Samsung Galaxy M22 mempunyai bodi yang sedikit compact dengan berat sekitar 186 gram. Untuk bodi belakangnya terbuat dari plastik dengan motif garis-garis vertikal seperti ini. Dengan bump kamera yang kotak yang diisi sama 4 kamera. Untuk frame-nya juga terbuat dari plastik. Untuk SIM tray-nya memakai triple slot. Lalu untuk bagian depannya dilindungi oleh kaca yang saya sendiri belum tahu kacanya ini pakai perlindungan jenis kaca apa ya. Memakai model layar water drop yang luasnya 6,4 inch. Untuk LCD-nya berpanel Super AMOLED yang beresolusi cuma HD+. Tapi biarpun cuma HD+, untuk ketajaman gambar yang ditampilkan tidak berasa pecah. Masih bagus-bagus aja menurut saya. Lagi pula dengan resolusi cuma HD+ akan membuat konsumsi dayanya jadi lebih rendah alias lebih irit di baterai. Untuk warnanya juga sangat vibrant dan cukup memanjakan mata karena layar Super AMOLED-nya. Ditambah refresh rate-nya yang sudah 90 Hz, jadi untuk pengalaman scrolling sosial media jadi lebih smooth dan mulus. Lalu untuk pemakaian di bawah sinar matahari jadi masih bisa dioperasikan karena kecerahan layarnya bisa sampai 600 nits. Untuk handheld, Samsung Galaxy M22 ini lumayan nyaman untuk digenggam pakai satu tangan. Mempunyai bodi yang cenderung compact, jadi HP ini masih bisa dioperasikan pakai satu tangan. Untuk gapai bilah notifikasi masih cukup bisa diraih sama jempol saya ini. Untuk multitask, Samsung Galaxy M22 sudah support sampai 10 sentuhan jari. Lanjut ke bagian audionya. Samsung Galaxy M22 hanya mempunyai mono speaker yang letaknya di bagian bawah kanan. Untuk kualitasnya udah lumayan untuk kelas harganya. Bassnya cukup kerasa biarpun nggak sebagus kayak Samsung S9 atau speakernya Sony. Volume powernya juga standar aja, tidak terlalu lantang dan juga tidak terlalu pelan. Overall untuk speakernya ini sudah standar aja menurut saya. Lanjut ke sektor kameranya. Samsung Galaxy M22 untuk urusan fotografi dibekali 4 lensa kamera, diantaranya kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan 2 lensa favorit para brand smartphone tapi jarang kepake, yaitu kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk perekaman videonya bisa sampai 1080 30 fps saja. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel dan perekaman videonya juga bisa sampai 1080 30 fps juga. Untuk hasil foto kamera belakangnya sudah cukup bagus, detailnya tajam, warnanya vibrant, dynamic range-nya luas. Secara keseluruhan hasil kamera Samsung Galaxy M22 ini sudah cukup layak untuk diupload dan dipamerkan ke sosial media. Untuk foto low light-nya di mode standar akan kelihatan gelap dan banyak noise. Jadi kalau untuk pengambilan gambar di malam hari atau dalam kondisi yang minim cahaya, mode malam wajib diaktifkan jika mau foto yang lebih terang dan detail yang lebih bagus. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy M22 di resolusi 1080 30 fps. Jadi ini perekaman videonya mentok di
1080 30 fps aja ya guys. Jadi kalau buat jalan terasa stabil. Coba kita menghadap langit untuk ngetes dinamik range-nya kayak gimana ini. Di bawahnya lumayan kelihatan ya, biarpun agak gelap. Kalau menghadap matahari kayak gini, oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy M22 di lensa ultra wide. Ini resolusinya 1080 30 fps. Kalau buat jalan masih kelihatan stabil ini ya. Coba kalau menghadap ke atas kayak gini, bisa kalian nilai sendiri ya. Ini dinamik range-nya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Samsung Galaxy M22 di resolusi 1080 30 fps. Ini kalau buat jalan agak kurang stabil ini ya. Kalau menghadap ke atas kayak gini, langitnya agak lumayan kelihatan ya. Kalau membelakangi matahari, mataharinya ada di belakang sana ini. Lanjut ke sektor performanya. Samsung Galaxy M22 untuk urusan gaming ditenagai SoC atau chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G80 yang berfabrikasi 12 nanometer. Chipset ini memang termasuk chipset yang sudah lama dirilis di Indonesia. Untuk skor Antutunya, Samsung Galaxy M22 bisa mencapai skor sampai 236 ribuan. Untuk bermain game yang tidak terlalu berat seperti PUBG masih bisa lancar dengan settingan grafis balance ultra dan belum bisa smooth ekstrim. Lalu saya coba mainkan dengan settingan tersebut dan hasilnya selama permainan cukup lancar dan nggak ada kendala yang berarti. Masih cukup reliable untuk dimainkan. Jarang sekali ada frame drop. Untuk suhunya maksimal 40 derajat. Lalu untuk Mobile Legends, settingan grafis yang didapat maksimal di grafis tinggi dan refresh rate tinggi. Belum bisa ultra. Dan saya pakai settingan tersebut dan hasilnya selama permainan berjalan tidak ada kendala yang berarti. Gameplaynya berjalan lancar dan jarang terjadi frame drop juga. Lanjut ke bagian UI experience-nya. Samsung Galaxy M22 untuk saat ini berjalan di sistem operasi One UI Core 5.1 berbasis Android 13. Sesuai dengan versi UI-nya yang ada embel-embel core, UI ini memang untuk HP dengan chipset kelas mid to entry saat ini, seperti Helio G80 di Samsung Galaxy M22 ini. Performa multitaskingnya terasa smooth, pindah-pindah aplikasi terasa lebih cepat responnya, dan minim delay. Launching aplikasi juga terasa lebih cepat. Pokoknya cocok banget buat dipakai multitasking. Lalu untuk yang biasa nonton Netflix di HP, Samsung Galaxy M22 sudah bisa memutar Netflix dengan resolusi tertinggi karena security levelnya sudah wideband L1. Lanjut ke bagian sensor dan biometriknya. Samsung Galaxy M22 meletakkan sensor sidik jari di samping jari satu sama tombol powernya. Untuk kecepatan bacanya sudah sangat cepat, biarpun tangan agak lembab, tetap masih bisa scan. Untuk face unlock-nya juga sama cepatnya. Lalu untuk NFC sudah tersemat di HP ini. Untuk sertifikasi IP rating jelas belum ada di HP ini. Lanjut ke bagian daya baterainya. Samsung Galaxy M22 disokong sama baterai berdaya 5000 mAh.
Dengan kapasitas daya sebesar itu, Samsung Galaxy M22 mampu untuk dipakai sebagai HP utama sebagai penunjang kerjaan atau untuk bermultimedia. Sebagai gambaran, untuk dibuat main PUBG 30 menit, baterai berkurang 8%, Mobile Legends 30 menit 8%, Instagram 30 menit 4%. Lalu untuk pengisian dayanya, Samsung Galaxy M22 sudah support pengisian daya cepat 25 Watt. Untuk pengisian daya dari 17% ke 100% menggunakan charger Samsung 25 Watt membutuhkan waktu sekitar 1 jam 18 menit. Lanjut ke bagian kesimpulannya, Samsung Galaxy M22 ini apakah masih worth it? Tergantung ya. Kalau kalian cari harga secondnya di harga 1,8 atau 1,9 jutaan mungkin masih worth it. Karena di harga segini sudah dapat HP Samsung yang all-rounded. Bisa untuk bermultitasking, main game casual yang enak dan nyaman, dan tampilan Super AMOLED yang vivid, serta UI experience Samsung yang terkenal enteng dan jaminan software yang lebih panjang. Lalu kalau kalian mau cari HP ini dengan kondisi baru, di online shop juga masih banyak yang jual di harga paling murah 2,4 jutaan. Oke guys, sekian dulu review saya tentang Samsung Galaxy M22 di tahun 2023. Bagi yang setia nonton sampai menit ini, semoga diberi rezeki yang berlimpah dan enteng jodohnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.